Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1756-1760. Bab 1756. Pertama, saya ingin Maynard melakukan yang terbaik untuk menghentikan pengesahan mosi penguncian total atau bahkan penyitaan dana modal Yayasan JW selama Kongres Washington. Alan mengangguk tanpa ragu pada syarat pertama yang dibuat Jasper. Tidak masalah dengan itu, menghentikan lewatnya suatu gerakan jauh lebih mudah daripada mendorongnya untuk lewat. Selain itu, ini pasti akan mendapat reaksi besar dari komunitas internasional, sehingga akan mendapat keberatan apapun. Itulah mengapa ini bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi Maynard. Kedua, saya membutuhkan Maynard untuk sepenuhnya mendorong pengesahan mosi untuk meliberalisasi pembatasan modal lepas pantai. Ini sangat penting karena saya hanya dapat menyelesaikan rencana saya dengan lebih baik dengan otoritas penjadwalan dana yang cukup. Alan sedikit mengernyit dan mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Kurasa aku juga bisa menjanjikan ini padamu. Akhirnya, saya berharap Maynard dapat membantu mendorong disahkannya mosi untuk mencabut semua pembatasan pendanaan modal Summerland di seluruh Amerika Serikat. Artinya, untuk tidak lagi membatasi perusahaan Summerland dalam mengendalikan perusahaan di Amerika. Alan menjawab dengan sungguh-sungguh setelah mendengar ini, Jasper, apakah Anda berasumsi bahwa saya memiliki Washington? Atau apakah Anda berpikir bahwa semua anggota parlemen menggunakan nama keluarga Maynard? Gerakan semacam ini benar-benar mustahil untuk dilewati. Ini melibatkan sikap politik dan sikap politik Amerika Serikat yang paling mendasar, dan bahkan melibatkan perjuangan ideologis antara Timur dan Barat. Jadi jangan pernah memikirkannya. Amerika Serikat tidak akan pernah bisa mencabut pembatasan pada perusahaan Summerland. Jasper tidak terkejut dengan Alan's penolakan. Dia tidak pernah berharap dia menyetujui ini sejak awal lagian. Seperti yang Alan sebutkan sebelumnya, ini akan mempengaruhi seluruh sikap politik Amerika Serikat dan tidak mungkin berubah hanya karena satu orang atau satu pihak. Paling tidak, saya ingin pejabat Amerika Serikat berhenti melawan Google. Itu milikku. Jasper kemudian membuang niatnya yang sebenarnya. Alan mengerutkan kening dan berkata, Google. Saya tidak pernah mendengarnya. Tapi karena ini hanya sebuah perusahaan, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Sekarang setelah kamu selesai berbicara tentang 3 kondisimu, mari kita bicara tentang apa yang dapat kamu bawa kepada kami. Jasper tersenyum dan berkata, langkah dan prosedur yang akan datang akan dikirim ke Maynard melalui Celine. Hampir segera, aku akan menjadi salah satu orang yang paling dibenci di Amerika Serikat karena saya akan mengalahkan negara menyakitkan. Patriark Maynard, Anda bisa untuk mengetahui setiap gerakan yang akan saya lakukan sebelumnya. Ini akan menjadi sepotong kue untuk Anda jika Anda ingin mendapatkan manfaat darinya, bukan? Alan menatap Jasper dalam-dalam dan berkata, sepanjang diskusi hari ini, saya memang senang bahwa saya memaksa Celine untuk membuat keputusan yang tepat saat itu. Pernyataan yang tidak jelas seperti itu membuat Jasper bingung. Apakah dia tidak memberitahumu apa-apa? Alan Maynard adalah rubah licik dari semua aspek, dan dia berhasil melihat menembus ekspresi Jasper. Tentang apa? Jasper sepertinya menyadari sesuatu yang penting, tapi konteksnya terlalu sedikit dan dia tidak tahu apa yang Celine sembunyikan darinya. Apakah menurut Anda keluarga Maynard memiliki badan amal? Pikirkan semua hal yang telah dia lakukan untuk Anda dan sumber daya yang dia gunakan untuk Anda. Apa yang membuatmu berpikir dia bisa melakukan semua ini padahal dia hanya putriku? Bahkan saya, sebagai patriark keluarga, tidak dapat menyentuh keluarga sumber daya dengan mudah. Jejak kemarahan muncul di wajah Alan, dia kemudian berkata dengan dingin, kurasa dia akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Itu saja untuk hari ini, saya menantikan kabar baik Anda. Dengan itu, konferensi video berakhir. Jasper mengerutkan kening.
Meskipun paling masalah penting telah diselesaikan dan dia berhasil menggambar keluarga Maynard Amerika Utara ke sisinya, masalah yang lebih besar sekarang muncul. Apa yang Celine sembunyikan dariku? Sepertinya setiap kali Celine menggunakan kekuatan keluarganya untuk membantu saya, itu berdasarkan dengan janji kepada Alan atau Maynard keluarga. Janji ini pasti terkait dengan saya. Tapi apa itu? Jasper melompat pada panggilan telepon tiba-tiba yang masuk tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya. Melihat si penelepon, Jasper mengangkatnya tak berdaya dan berkata, "Nona Brown, aku benar-benar sibuk sekarang dan aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu." Jasper Line, dasar bajingan. Apakah Anda membuang saya karena saya tidak berguna lagi bagi Anda? Kamu pasti tidak seperti ini padaku ketika kamu membutuhkanku saat itu. Jasper tidak bisa berkata-kata. Seolah-olah kamu tidak mendapatkan imbalan apapun sebelum ini. Adele terdiam di sisi lain telepon. Jasper, yang akhirnya menyadari betapa diskriminatifnya dia, juga terdiam. Sungguh memalukan. Dua orang datang kepada saya dengan masing-masing 5 juta dolar Amerika Serikat meminta saya untuk membantu meyakinkan Anda untuk membiarkan mereka bergabung dalam permainan. Pada kenyataannya, ada lebih banyak dari mereka, tetapi hanya keduanya yang setara. Mereka akan mencapai Mauritius malam ini. Saya akan mengirim Anda informasi mereka melalui email dan Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin bertemu dengan mereka atau tidak. Adele selesai berbicara paling cepat kecepatan mungkin dan menutup telepon segera setelah. Jasper tersenyum kecut. Dia tidak peduli dengan dua orang yang disebutkan Adele. Mereka jelas tidak kekurangan karena mereka berhasil menghubungi Adele dan membujuknya untuk membantu mereka. Jasper tidak segan terhadap siapapun yang ingin membantunya. Apapun yang terjadi tujuan yang dia miliki, Jasper akan lebih dari bersedia untuk menerimanya. Yang membuatnya lebih tidak berdaya adalah fakta bahwa Adele mungkin membenci kata-katanya yang tidak disengaja. Harus berjuang sambil bertahan hidup di sekitar beberapa wanita ini, pelajaran terpenting yang dipelajari Jasper adalah untuk tidak membicarakan prinsip kepada wanita. Mereka tidak akan mengerti. Tidak lama setelah dia menutup telepon, sebuah ledakan datang dari luar jendela. Jasper berjalan menuju jendela. Saat ini jelas tengah hari dan matahari seharusnya menjadi yang terkuat sekarang. Namun, langit tampak suram dan mendung, dan sepertinya sudah pukul 6 atau 7 malam. Sebelum dia sempat melihat lebih dekat, ada suara berderak, diikuti oleh tetesan hujan deras yang jatuh di kaca lantai ke langit-langit di depan Jasper. Tetesan dengan cepat berkumpul menjadi potongan-potongan noda air, berkelok-kelok di panel. Hujan deras datang tanpa peringatan. Pada saat yang sama, Jasper menerima pemberitahuan email baru masuk di komputernya. Printer kemudian mulai mencetak dokumen secara otomatis. Jasper mengambil kertas-kertas yang dikirimkan Adele kepadanya tentang dua pemain acak untuk permainan itu dan mengangkat alisnya saat dia membaca sepintas. Kedua pria ini berasal dari Kabupaten Chanter dan Gillian County masing-masing. Satu tempat kaya dan yang lain ganas. Keduanya adalah orang-orang yang belum pernah berhubungan dengan Jasper sebelumnya, tetapi mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak heran mereka berhasil meyakinkan Adele. Bab 1757. Bandara Internasional Kota Mauritius. Meskipun jarak pandang sangat buruk karena hujan lebat, hal itu tidak mempengaruhi pendaratan pesawat. Ada sekelompok orang yang menunggu di landasan dengan payung. Apakah Anda Tuan Davidson? Julian berjalan ke arah pria di depannya dan bertanya. Pria itu berpenampilan biasa-biasa saja, tetapi Julian bisa melihat ada rasa berani dan keagungan dari alisnya yang membuat orang merasa terintimidasi oleh penampilannya dan tidak berani memprovokasi dia. Simpson tersenyum dan menyerahkan tas kerjanya kepada bawahannya. Ya, benar. Jika saya tidak salah, Anda pasti asisten Tuan Line, Julian. Julian tersenyum dan memindahkan payung ke atas kepala Simpson. Ya, benar.
Saya tidak berharap Tuan Davidson mengenal saya. Bapak, lain terkenal di banyak tempat sekarang. Karena saya ingin berkolaborasi dengan Pak Lain, maka wajar bagi saya untuk mengenal orang-orang penting di sekitar Pak Lain. Saya tahu bahwa Anda adalah salah satu orang yang paling dipercaya Tuan Lain. Julian menjawab dengan tenang, semua berkat Tuan. Kebaikan Lain. Bapak Davidson, Pak Lain menyuruh kami kembali secepatnya setelah menjemputmu karena di luar hujan deras, kata Julian. Simpson mengangguk. Kudengar Moses Miller dari Gillian County juga ada di sini. Bapak, pesawat Miller tiba 20 menit yang lalu. Dia seharusnya berbicara dengan Tuan Lain sekarang. Julian tersenyum. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Simpson menganggukkan kepalanya. Saat menghadapi Simpson, Julian menghormatinya karena dia adalah seorang raja sebelum negara itu dibangun. Jasper tidak hanya mengirim Julian untuk menyambut Simpson, dia juga mengirim tim personel khusus untuk menjemputnya. Simpson melihat tim dan berkata dengan bercanda, Tuan Lain sangat menghormati saya. Julian membuka pintu dan mengundang Simpson untuk masuk ke mobil. Sebelum saya pergi, Pak Lain mengatakan kepada saya bahwa Tuan Davidson berbeda dari orang lain karena Anda adalah keturunan Tuan Davidson tua. Selama era Perang Dunia, Pak Tua Davidson tidak tunduk pada Jepang dan merupakan salah satu tulang punggung Summerland selama masa sulit itu. Seluruh klub pemuda yang dipimpin oleh Pak Tua Davidson telah berkontribusi banyak selama perang. Semua upaya ini harus diingat oleh siapapun yang memiliki hati nurani. Terlepas dari niat Jasper, Simpson memang merasakan kehangatan dihormati. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, pasti ada alasan di mana Tuan Lain berada hari ini. Setelah Simpson masuk ke mobil, konvoi meninggalkan Bandara Internasional Mauritius City dan perlahan menuju South Face River. Pada saat yang sama, di rumah Jasper sedang mengobrol dengan seorang montok pria. Pria gemuk ini adalah salah satu dari keduanya orang-orang yang dia hubungi melalui Adele kali ini. Apakah itu Simpson atau Musa? Keduanya mereka dianggap perwakilan dari orang kaya yang berprofil rendah keluarga. Belum lagi kakek Simpson sudah tua. Pak Davidson, pahlawan luar biasa dari orang-orang yang terkenal di mana-mana. Pria di depannya, Musa, memiliki latar belakang yang bagus juga. Menurut informasi Adele, Musa adalah generasi keempat dari keluarga Miller. Seluruh keluarga Miller telah berada di Kabupaten Gillian selama beberapa generasi. Mereka tidak kehilangan pengaruh mereka di Kabupaten Gillian bahkan ketika mereka lemah, dan mereka tidak melangkah keluar dari tempat ketika mereka kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan sejauh mana pengaruh keluarga binaan yang memiliki fondasi 4 generasi di Kabupaten Gillian. Dikatakan bahwa orang-orang saat itu berhasil mendapatkan kembali Kabupaten Gillian terutama karena keluarga Miller. Moses tampak seperti pria gemuk biasa berusia 30-an dengan senyum ceria di wajahnya. Namun, sulit untuk menyembunyikan aura garangnya jika dilihat dari sorot matanya, nada suaranya, sikapnya saat berbicara, dan bahkan postur tubuhnya. Bapak Lain, kali ini aku datang berkunjung larut malam. Saya harap saya tidak terlambat. Moses melihat Jasper membuat secangkir teh, lalu segera bangkit dan membungkuk sedikit untuk mengambil cangkir itu. Dalam hal etiket dan postur, ini dianggap cukup. Jasper menatap wajah gemuk Moses dan berkata, selalu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tapi aku punya pertanyaan yang membuatku sangat penasaran. Keluarga Miller belum pernah meninggalkan Gillian County sebelumnya, mungkinkah Anda tidak tahan lagi? Musa menggelengkan kepalanya. Ini adalah moto keluarga Miller di mana kemakmuran adalah takdir, jadi pilihan kami adalah terlepas dari nasib keluarga Miller, kami tidak akan pernah keluar dari Kabupaten Gillian. Jasper tersenyum. Nenek moyang yang menciptakan moto leluhur ini adalah orang-orang yang berakal. 3 generasi sebelum Musa merupakan masa paling kacau bagi Summerland dalam ribuan tahun terakhir, di mana rakyatnya paling menderita. Itu juga selama dunia yang kacau di mana banyak orang kaya muncul di Summerland.
Melihat kembali orang-orang kaya yang memerintah pada masa itu, berapa banyak dari mereka yang tersisa sekarang? Hanya keluarga Miller yang selamat. Ini adalah inti dari moto leluhur. Keluarga Miller selalu bekerja dengan cara yang sangat sederhana di mana mereka mendapatkan uang dengan melakukan bisnis mereka sendiri. Mereka jarang memiliki keluhan dengan orang lain, dan pada saat yang sama mereka juga tidak berhubungan secara mendalam dengan pihak manapun. Musa berkata perlahan, tapi saya pikir sekarang, ada sesuatu yang keluarga Miller dapat berkontribusi. Jasper tersenyum, sepertinya Tuan Miller memiliki lebih banyak ambisi. Moses meletakkan cangkirnya dan menatap Jasper dengan serius. Bapak, lain, saya adalah tipe orang yang tidak suka bertele-tele. Menurut nenek moyang kita sebagai generasi muda harus melindungi diri ketika menghadapi masalah. Tapi sekarang dunia damai, dan banyak hal berubah. Oleh karena itu, kita juga harus mengubah pola pikir kita. Jika kita tidak membaik, keluarga Miller cepat atau lambat akan tersingkir. Itulah sebabnya saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa keluarga Miller bersedia melakukan sesuatu untuk Tuan lain dengan kekuatan yang kita miliki di Kabupaten Gillian. Apa yang kamu inginkan dari sisiku? Tanya Jasper. Mata Musa bersinar dengan cahaya yang bersemangat. Kesempatan untuk berdiri di lingkaran atas generasi muda sehingga bahkan setelah 20 tahun, ketika generasi yang lebih tua pergi, kami masih memiliki tiket kami ke lingkaran domestik teratas. Bab 1758. Seberapa benar kata-kata Musa? Dalam sudut pandang Jasper, itu pasti benar. Terutama ketika datang ke keluarga seperti Millers. Jika keluarga Alvarado di Northwest adalah salah satu keluarga kelas atas yang mulai tidak menonjolkan diri baru-baru ini demi menjaga keluarga mereka, maka keluarga Miller akan menjadi contoh terbaik untuk hidup dalam pengasingan. Keluarga seperti mereka tidak akan gagal untuk memahami bahwa apa yang dilakukan Jasper sekarang sebenarnya menjalankan kehendak negara dan melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi pemerintah. Untuk keluarga seperti itu, bahkan mereka akan berani menyinggung siapapun kecuali pejabat. Ini adalah faktor mereka yang paling mendasar untuk bertahan. Begitu mereka memilih untuk menunjukkan diri, mereka akan berkontribusi tanpa syarat. Jasper menyipitkan matanya dan terdiam saat jari-jarinya bermain-main dengan cangkir. Musa berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Keluarga Miller dapat menginvestasikan 1.200 miliar Somer dollars. Lain, sejujurnya, ini semua aset yang dimiliki keluarga Miller selain beberapa real estate inti. Jika jumlah ini salah, keluarga Miller tidak jauh dari kehancuran. Keluarga Miller adalah keluarga kaya sederhana yang mencakup 4 generasi. Jika Anda menginvestasikan segalanya pada saya, apakah Anda tidak takut akan terjadi kesalahan? Tanya Jasper. Moses tersenyum, di Summerland, selama para pejabat menyetujui, maka tidak akan ada yang salah. Jasper tercengang sejenak, lalu dia tertawa keras. Musa benar-benar berbeda dibandingkan dengan anak-anak keluarga kaya lainnya. Dia lugas, tidak munafik dan kata-katanya sangat langsung, seolah-olah bisa menembus tenggorokan seseorang. Tapi ini juga menunjukkan ketulusan Musa. Apakah keluarga low profile menyukai Miller yang memiliki perkembangan stabil melatih penerus konyol? Bahkan hantu pun tidak akan percaya cerita seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Musa benar-benar datang dengan sangat tulus. Saya dapat melihat bahwa Tuan Miller adalah orang yang ambisius. Mungkin Anda tidak bermaksud melanggar moto leluhur Anda tentang keluarga Miller, tetapi setidaknya saya berharap Anda dapat membuat beberapa perubahan pada keluarga Miller. Jasper mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati saat dia berbicara perlahan. Mengikuti kata-kata Jasper, mata Musa bersinar, seolah-olah kata-kata dalam hatinya diucapkan dengan lantang. Bagi saya, tidak masalah apa tujuan Anda yang sebenarnya, apakah itu kesempatan untuk memasuki lingkaran atau untuk mendapatkan tiket masuk. Dalam hal apapun, Jasper berdiri, meraih tangan Moses, dan tersenyum. Selamat datang di JW Dasar.
Moses tertawa terbahak-bahak saat dia akhirnya bisa melampiaskannya setelah hari yang panjang. Tangannya yang gemuk mencengkeram tangan Jasper dan mengguncangnya dengan keras dan kejam. Begitulah manusia. 10 menit kemudian, Musa keluar dari villa dengan gembira. Tepat ketika dia akan meninggalkan villa di bawah payung bawahannya, dia kebetulan melihat tim yang dikirim untuk menjemput Simpson kembali dari luar. Melihat situasi tersebut, Musa berhenti sejenak. Saat pintu mobil terbuka, Musa melihat seorang pria yang hampir seumuran dengannya keluar dari kendaraan. Raut wajah pria itu biasa saja, tetapi ada kepahlawanan dan keagungan yang tak terkatakan dalam dirinya. Musa berasal dari keluarga bandit dan sangat sensitif terhadap aura semacam ini. Simpson, yang baru saja turun dari mobil, memperhatikan Moses juga. Keduanya memiliki latar belakang keluarga yang mirip dan ini membuat mereka saling melihat pada pandangan pertama. Simpson berjalan sepanjang jalan menaiki tangga, sementara Moses menuruni tangga. Baik Simpson dan Moses melambat saat mereka bertemu di tengah tangga. "Bapak Davidson, silakan masuk, Tuan Lynn sudah menunggu." Julian mendorong. Simpson mengangguk dan melontarkan senyum kepada Musa. Moses menyeringai saat mereka melewati satu sama lain. Ketika Simpson hendak memasuki villa, Jasper keluar untuk menyambutnya. "Bapak Davidson." Jasper meregangkan tubuhnya mengulurkan tangan dan tersenyum. Simpson menjabat tangan Jasper dan tersenyum, "Halo, Tuan Lynn." Setelah mereka berjabat tangan, Simpson mengangkat tangan kanannya sekali lagi, mengepalkan tangan kirinya dan meletakkannya di lengan kanannya lalu membungkuk sedikit kepada Jasper. Jasper buru-buru mundur selangkah dan melakukan hal yang sama terhadap Simpson. Simpson terkejut. "Bapak Lynn tahu tentang etiket masyarakat hijau sebagai dengan baik." Jasper tersenyum, "Saya hanya tahu bahwa ini awalnya milik gerbang luas. Saya tidak menyangka Tunic Brothers dan Green Society memiliki praktik serupa." Simpson kemudian berkata, "Kami memiliki milik kami sendiri aturan, tapi karena Tuan Lynn bukan salah satu dari kita kamu tidak perlu repot tentang itu." Jasper tersenyum dan menuntun Simpson untuk duduk di sofa. "Orang-orang yang mendorong Anda selama masa-masa yang tidak pasti, dan orang-orang yang berdiri dengan Anda ketika tidak ada orang lain akan adalah orang-orang Anda." Pak Davidson tua itu berani dan benar sepanjang hidupnya, dan dia tidak tahu berapa banyak kebaikan yang dia tinggalkan. Namun, ketika negara itu datang ke akhirnya, Pak tua Davidson tidak mengkhianati kita karena penjajah Jepang. Dia kehilangan kemegahan dan kekayaannya, dan keluarganya melarikan diri ke Harbor City sebelum dia meninggal. Meski begitu, itu benar-benar hal yang baik bahwa keturunan Pak tua Davidson masih aktif di Kabupaten Chanter. Mata Simpson berbinar ketika mendengar puisi yang dikutip Jasper. Puisi itu digunakan untuk menggambarkan kakek Simpson, Pak tua Davidson. Latar belakang puisi tersebut adalah tentang seorang pangeran di zaman kuno yang memiliki banyak teman di seluruh dunia. Pak Davidson tua di Waterhoof City tidak kalah dengan pangeran dalam puisi itu. Setiap orang yang tinggal di selatan Waterhoof City merasakan kemurahan hati Tuan Davidson tua. Apa sifat terpenting bagi keturunan keluarga seperti Simpson? Itu pasti akan menghormati leluhurnya. Simpson berdiri dan berbicara dengan Jasper dengan serius, "Tuan Lynn, kamu benar-benar temanku sekarang." Dari situ, orang bisa melihat persamaan dan perbedaan antara Simpson dan Musa. Mereka berdua langsung, tapi mereka aura dan temperamennya berbeda. Ketika mereka menghadapi situasi yang sama, mereka membuat pilihan yang berbeda. Karena kita sekarang berteman, mari kita buat semuanya tetap sederhana, Tuan Davidson. Aku tahu tujuan kunjunganmu. Apa yang harus dilakukan Anda butuhkan dan apa yang dapat Anda berikan kepada saya. Pak Davidson sangat puas dengan dua pertanyaan yang diajukan Jasper. Dia bukan seseorang yang suka bertele-tele. Dia siap untuk bernegosiasi panjang sebelum ini, tetapi sekarang dia melihat Jasper adalah seseorang yang lugas, dia merasa sangat nyaman. Dia mengangkat kepalanya dan berkata,
keluarga Davidson tidak akan tinggal diam ketika negara membutuhkan bantuan. Keluarga Davidson tidak membutuhkan jaminan dan tawaran pak lain. Jika itu untuk negara, 2.000 miliar dolar Somer akan ditransfer kepada Anda secara instan. Bab 1759. Jantung Jasper berdetak kencang setelah mendengar apa yang dikatakan Simpson. Jasper tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang seperti itu ada di tahun-tahun sebelum bertemu Simpson. Namun, melihat ekspresi serius Simpson yang membuatnya tampak seperti sedang berziarah, Jasper tiba-tiba mengerti mengapa seorang buta huruf yang hidup dengan berkelahi dan membunuh akan memiliki keturunan yang pindah ke Chanter County dan mendirikan bisnis yang makmur sebelum Harbor City mundur. Jika seseorang harus tahu, Chanter County adalah rumah bagi sejumlah besar individu berbakat yang belum ditemukan yang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Meski begitu, belum ada yang mencicipi kue keluarga Davidson. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa keadilan ini sangat mengagumkan. JW Capital dan anak perusahaannya secara keseluruhan ingin membangun aliansi kemitraan strategis dengan industri keluarga Davidson. Ini adalah janji saya, dan itu akan efektif setiap saat. Di hadapan sosok yang heroik seperti Simpson, Jasper merasa bahwa merencanakan untuk kepentingan sendiri adalah penghujatan terhadap hatinya yang tidak bersalah. Akibatnya, Jasper sepertinya mengeluarkan ini janji tanpa batas, yaitu belum pernah terjadi sebelumnya dalam bisnisnya. Ini menyiratkan bahwa selama Jasper dan JW masih ada dan keluarga Davidson terbuka untuk bekerja dengan mereka di masa depan, mereka akan dapat sepenuhnya menikmati persyaratan terbaik serta perawatan yang paling menguntungkan. Demikian juga, JW akan memprioritaskan industri keluarga Davidson di atas yang lain ketika berhadapan dengan pesaing. Mengingat ukuran JW di dalam negeri, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan perawatan semacam ini. Simpson meremas tangan Jasper dengan gembira, dan berkata dengan tenang, "Yah, ini kesepakatan." "Sebuah kata yang diucapkan adalah panah yang terbang," jawab Jasper sambil tersenyum. Meskipun percakapan mereka hanya berlangsung 10 menit, mereka sudah mencapai kesepakatan. Simpson hanya tinggal sebentar sesaat setelah masalah diselesaikan sejak dia harus kembali ke rumah dan melaporkannya ke keluarganya sesegera mungkin. Setelah Simpson pergi, Jasper berdiri di dekat pintu, menyaksikan hujan yang turun menetes ke garis lurus dari atap villa, dan meratap berapa lama hujan lebat ini akan berlangsung. Menurut ramalan cuaca, 2 masa udara konvektif yang kuat diperkirakan akan berkumpul di selatan. Diperkirakan berlangsung sekitar 10 hingga 15 hari. Julian menanggapi saat dia mendekati Jasper dan mengambil posisi di belakangnya. Jasper mengangguk, dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang Simpson?" Setelah beberapa saat merenung, Julian menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Saya tidak yakin bagaimana mengatakannya." Sambil tersenyum, Jasper berkata, "Tidak masalah, katakan saja kesanmu padanya." "Yah, dia tampak baik-baik saja. Cukup sopan, lembut, berani dan ceria, sama sekali tidak seperti orang yang akan merencanakan untuk kepentingannya sendiri," jawab Julian sambil berpikir. Jasper mengulurkan tangannya untuk menggenggam hujan yang turun saat dia berkata dengan datar, "Kalau saja ada lebih banyak orang seperti dia, aku akan diselamatkan dari semua masalahku." "Bagaimana itu bisa mungkin? Orang seperti dia umumnya tidak bertahan lama," kata Julian yakin. Jasper memelototi Julian saat dia menjawab, "Apakah kamu sadar bahwa kamu menyebarkan hal-hal negatif? Negara kita didukung oleh orang-orang seperti itu." Jasper menepis hujan di telapak tangannya, dan berkata, "Makhluk sosial sering terburu-buru, tetapi akan selalu ada orang yang memikul beban mereka dalam diam. Saya pikir Anda adalah salah satu dari orang-orang itu, Tuan." "Jasper," kata Julian tulus, "kapan kamu menguasai seni sanjungan? Saya hanya ingin bersenang-senang dan segera menyelesaikan omong kosong ini. Setelah semua itu, saya ingin berlibur panjang dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah saya kemana-mana." Julian berkata, "Jika demikian,
Tuan lain mungkin akan sulit untuk melakukannya dengan jumlah uang yang Anda miliki. Bab 1760. Aku suka suara itu. Hujan turun sepanjang malam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Jasper telah pergi untuk bertemu dengan Jake dan Bas di siang hari. Berdasarkan perbedaan waktu, pasar akan dibuka kembali malam ini. Pada saat itu perintah penguncian akan dicabut. Ini adalah hanya awal dari pertempuran kita yang sulit. Jasper lebih santai dengan keduanya. Mereka mengundang mereka ke perusahaan kantin untuk mengobrol sambil makan siang. Kali ini tidak lebih baik dari yang terakhir. Wall Street bertujuan untuk menghancurkan kita dengan segala cara yang mungkin. Kami akan mendapat banyak tekanan. Jasper mencuri pandang pada mereka berdua, dan memperhatikan bahwa wajah Jack adalah tenang, sementara Bas khusyuk. Apakah kamu takut, Willis tua? Sambil tertawa kecil, Jasper bertanya. Bas memasang kerutan pahit di wajahnya saat dia menjawab, semacam. Saya belum tidur nyenyak akhir-akhir ini, dan saya berada di bawah banyak tekanan dalam ketakutan bahwa sesuatu mungkin tergelincir, terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini. Jack menepuk bahu Bas dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, seperti banci. Lagi pula, kita mendapat dukungan dari Mer. Lain, bukan. Kamu tidak akan terluka bahkan jika langit runtuh. Oh, kau tidak buruk sama sekali, Jack. Sebagai seseorang dari Harbor City dengan etnis yang berbeda, Anda sudah dapat memahami cara kami berbicara di sini meskipun berada di Nauritus City hanya untuk waktu yang singkat, seru Jasper. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Jack tertawa ketika dia menjawab. Bas, di sisi lain, kesal dan membantah. Itulah tepatnya mengapa saya berada di bawah begitu banyak tekanan. Bagaimana jika saya tidak melakukannya dengan benar pertama kali? Apa yang akan terjadi pada JW dan Mer? Lain jika itu terjadi. Wajah Jack menegang begitu selang kata-kata diucapkan. Jasper hanya peduli mengisi wajahnya dengan makanan dan berbicara perlahan. Jack benar, Willis tua. Kamu seperti banci kecil. JW adalah perusahaan saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah saya karena saya akan mengurusnya sendiri. Mengapa Anda harus mengkhawatirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hidup Anda? Ingatlah sekarang bahwa Anda hanya karyawan paruh waktu yang bekerja untuk saya dengan imbalan bayaran. Jika kebetulan saya selesai, perusahaan sekuritas atau dana lokal mana yang tidak akan memperjuangkan kemampuan Anda? Apakah Anda masih harus khawatir tentang pengeluaran Anda jika itu terjadi? Bas berkata dengan gugup, aku tidak bermaksud seperti itu, aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, tapi kamu pasti berpikir seperti itu. Jasper menyela Bas sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya harus membuat keputusan keseluruhan dalam pertempuran berikutnya dengan Wall Street di pasar saham Amerika Serikat, tetapi implementasi spesifik dan mengikuti melalui tergantung pada Anda berdua. Jika salah satu dari Anda memiliki mentalitas yang goyah, itu akan memiliki efek langsung pada seluruh tim. Apa yang akan kamu lakukan padaku ketika saatnya tiba? Saya akan diadu dengan tim perdagangan saham terbaik di dunia, hanya menggunakan keyboard untuk mengelola ratusan akun sendiri. Ingat bahwa Anda harus menyesuaikan pola pikir Anda dan mengidentifikasi posisi Anda masing-masing sebelum pasar dimulai malam ini. Anda karyawan paruh waktu. Jika Anda menang, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Jika Anda kalah, cukup tepuk punggung Anda, pergi, dan pilih resume di perusahaan lain. Apa gunanya takut? Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh dalam menanggapi pidato Jasper. Dia sangat menyadari niat baik Jasper. Bas, di sisi lain, memiliki mata berbingkai merah saat dia tersedak. Mengapa Anda harus membebani diri Anda dengan segalanya, Tuan Lain? Bagaimana Anda ingin saya menanganinya jika saya tidak menanggungnya sendiri? Jasper menggambar lingkaran di sekelilingnya dengan sumpitnya. Lihatlah semua orang ini. Semua karyawan ini.
Mereka dan keluarga mengandalkan JW untuk menyediakan makanan yang cukup, kemampuan untuk merawat orang tua mereka, dan untuk menawarkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. JW adalah milikku dan juga milik mereka. Ini orang akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka mencari nafkah jika JW jatuh. Itulah tepatnya alasan mengapa saya harus menanggung semuanya. Jasper membanting sumpitnya ke meja saat percakapan berlanjut ke titik ini, lalu berkata dengan wajah cemberut. Meski begitu, ini adalah hal-hal yang hanya perlu aku pertimbangkan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu sama sekali, Old Willis. Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak dapat menyesuaikan mentalitas Anda sebelum pasar dibuka kembali, Anda harus bangkit dan menyerahkan posisi Anda kepada orang lain. Tolong jangan tunda bisnis saya, mengerti? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.